Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur kita panjatkan dengan penuh tulus dan dari hati yang terdalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa melimpahkan kepada kita kasih sayangnya, rahmatnya, pengampunannya di tengah kita dalam sehari-hari banyak sekali kelalaian, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikianlah Allah Maha baik, Maha Rahman, Maha Rahim. Mudah-mudahan makin hari makin banyak kita diberikan, dilimpahkan taufik, sehingga nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, amanah dari Allah, kita semakin terampil mensyukurinya, mengelolanya, dan benar-benar memanfaatkan nikmat yang Allah berikan itu dengan sebaik-baiknya dalam rangka menambah amal soleh kita, bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diridhoi dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semakin hari semakin bertambah dalam akar cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin besar dan kokoh pohon cinta mahabbah kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari semakin dekat waktu berbunganya pohon cinta kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah Masjid Al-Amin, sepatan rahimakumullah, jangan lupa al-muqsu fil masjid, berdiam dalam masjid sambil diniati i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Sambil juga diniati menunggu tibanya waktu salat Isya, ya. Kita mengisi dengan 2-3 hadis kajian Hadithul Ahkam kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan, semakin paham, semakin luas wawasan keilmuan, khazanah keilmuan agama Islam kita, dan semakin mantap kita melaksanakan ibadah, semakin baik akhlak kita kepada seluruh alam semesta. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah tawassilan ila habibina wa syafi'ina qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ahli baitihil kiram wa ashabihil akhyar wa jami'il ulama, khususan a'immatil arba'ah, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wa jami'il awliya, khususan awliya tis'ah wal isanga alladzina balaghu dinal islam bi jawa jailan ba'da jailin, wa khasul khusus sahibu hadzal kitab al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani wa asatidzihi wa usulihim wa furu'ihim, nafa'anallah bi ulumihim wa asrarihim wa nafahatihim. Syaulillahi lana wa lakumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik para hadirin, kita masih bab nawaqidul wudu. Ada mungkin 7 bab terakhir, 7 berapa hadis kita akan habiskan pada pertemuan kali ini, karena bahasannya mungkin bisa lebih
kerucutkan hanya terkait tentang tiga masalah saja yang sudah kita bahas di depan. Hadis ke-83, wa an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu anhu anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm berbunyi, alla yamassal qur'ana illa tahirun, rawahu Malikun mursala wa wasalahun Nasaiyu wa Ibnu Hibbana wa huwa ma'lulun. Ini satu hadis dengan hadis sesudahnya ada kaitannya, yaitu wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslimun wa 'allaqahu al-Bukhari. Kemudian dua hadis ini terkait pembahasannya terkait dengan apa yang disebut dengan menyentuh, ya, lamsul mushaf wa hamluhu, ya, menyentuh mushaf dan membawanya, ya. Nah, ini dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah. Jadi dalam sebuah kitab atau risalah kecil begitu, ya, yang ditulis untuk Amr bin Hazm, ya, bunyinya ada poin-poin di situ. Salah satunya alla yamassal Qur'an illa tahir, untuk atau hendaknya tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, ini riwayat Malik secara mursal, kemudian namun ada catatan wa huwa ma'lul, ya. Kemudian yang hadis selanjutnya masih satu tema, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, berzikir, mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah ala kulli ahyanihi, pada setiap waktunya. Kalau boleh disebut umpama 24 jam lah, ya. Nah, ini dua hadis ini satu dikumpulkan pada satu tema terkait dengan boleh menyentuh dan membawa Quran atau tidak, ya, bagi orang yang sudah li ghairil mutawaddi atau lil muhdis, bagi orang yang tidak punya wudu, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, ini dalam fikih 4 mazhab, ya, 4 mazhab fikih Ahlus Sunnah itu ada perbedaan para hadirin. Perbedaannya itu bersumber dari menafsirkan ayat Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 79, ya, berbunyi la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh hu. Nah, domir hu-nya ini yang menjadikan masalah di sini. Hu di sini dalam bahasa Arab, hu itu artinya dia, domir. Kembali ada yang mengembalikan ke sesuatu yang agak jauh, ada yang mengembalikan ke yang terdekat. Nah, yang tidak menyentuhnya, nah, terjemahan illal mutahharun, kecuali yang suci. Nah, kalau kita balik lagi, ayat sebelumnya berbunyi innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, sesungguhnya Quran itu sesungguhnya yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, dalam buku, ya, la yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuhnya illal mutahharun. Nah, nyanya di sini, dari sinilah perbedaan 4 mazhab. Ada yang nanti mengerucut pada, ada yang mengharamkan
ada yang membolehkan dalam hal menyentuhnya ya. Jadi perbedaannya itu, satu, tidak menyentuhnya, nyanya itu pulangnya ke Quran ya. Ada yang lain, nyanya di situ pulangnya ke di Lauhil Mahfuz gitu. Yaitu berarti di situ yang tidak menyentuh illal mutahharun, kecuali zat-zat atau jiwa-jiwa yang suci. Kalau pulangnya ke Quran, maka jiwa yang suci di situ maksudnya manusia ya. Sementara kalau yang pulangnya Quran waktu di Lauhil Mahfuz, yang enggak menyentuhnya itu jiwanya maksudnya adalah malah malaikat begitu. Nah, nanti dampak konsekuensi logis dari memahami Quran yang begini itu secara fikihnya juga melahirkan konsekuensi lanjutan yang berbeda, sehingga yang membaca bahwa hu itu pulangnya ke Al-Quran, tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci, maka manusia yang menyentuhnya ini sedang membicara manusia. Ini disebut kalimatnya meskipun tidak berbentuk larangan ya, larangan secara tegas ya, tapi kan ini juga termasuk kategori nahyun. Sementara kalau yang tadi berita, kalimat berita ya. Nah, dari 4 mazhab ada jumhurnya ya, secara umumnya 4 mazhab, kebanyakan 4 mazhab justru paling banyak ini haram ya, menyentuh Quran bagi orang yang li ghairil mutatahhirin ya, bagi orang yang tidak punya kesucian dari hadas besar maupun hadas kecil ya. Ini pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Jadi 4 mazhab jumhur sepakat kalau lagi hadas kecil maupun hadas besar tidak boleh memegang atau membawanya. Nah, ini secara umum. Nanti ada detil-detil tertentu kasuistik yang memang meskipun sedang kita nggak punya wudu tapi wajib memegang karena keadaan. Umpama Quran itu kalau kita nggak punya wudu, Quran di bawah, anak kita lari umpama dia najis terus nanti nginjak, nah kita meskipun nggak punya wudu segera selamatkan begitu. Ada kondisi tertentu. Ini dalam kondisi yang tidak ada pilihan mendesak, itu haram menurut 4 mazhab ya. Ada yang pendapat yang membolehkan meskipun dia itu hadas besar maupun hadas kecil, yaitu mazhab Zahiriyah ya. Di pertumbuhan mazhab itu ada sistematika, kemudian ada kitab yang dikaji, kemudian ada murid-murid yang menyebarkannya sehingga makin tersebar. Adapun mazhab Zahiriyah makin kesini makin tidak memiliki persebaran yang semasif 4 mazhab lainnya ya. Yang membolehkan ini mazhab Zahiriyah. Kenapa membolehkan? Ya, sedikit aja kita kupas. Salah satunya kalau kita kan karena Syafi'iyun sudah tahu ya bahwa memang nggak boleh gitu, tapi kita nggak ada salahnya untuk pengen tahu nih apa nih alasan dibalik kok ada yang membolehkan. Ya, salah satu Nabi Muhammad itu menulis surat kepada Kisra dan Kaisar, itu ada ayat-ayat Qur'annya dalam suratnya tersebut. Kemudian hadis yang kedua ini ya,
Karena Rasulullah alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi Muhammad itu setiap waktu berzikir. Maka ada kemungkinan Nabi berzikir dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan umpama habis tidur. Nah, seperti dalam hadis Aisyah nanti di counter oleh mazhab yang menyatakan nggak boleh itu, karena ini yang mengatakan jawaz, yang mengatakan boleh, ini kembali kepada tadi hunya tadi, tidak menyentuhnya. Nyanya itu Quran waktu masih di Lauhil Mahfuz, ya. Maka ini kita jadi tahu dasar mereka itu pulang ke sana. Adapun pemaknaan Quran mushaf, nah ini pemaknaan Quran nih. Apa sih yang dimaknai mushaf? Ya, mushaf itu Quran yang sudah dikumpulkan, ya, dari Fatihah sampai An-Nas. Nah, ini nanti secara detail kita tahu bahwa apakah kalau sebuah buku itu seperapatnya Quran, sisanya adalah kajian, ya, tulisan bahasa Indonesia, tulisan tentang ayat-ayat, jadi nggak murni Quran semua, apakah boleh disebut itu Quran? Itu sudah sepakat ulama. Itu tidak disebut Quran, tidak disebut mushaf. Seperti buku-buku tafsir, apalagi buku-buku kontemporer gitu, terjemahan, ya. Nah, seperti satu mengharamkan, satu membolehkan. Ada yang tengah-tengah nih. Yang tengah-tengah itu sebagian Malikiyah dan sebagian Syafi'iyah. Membolehkan, haram bagi yang hadas besar, tapi boleh bagi yang hadas kecil untuk memegang dan memindahkannya, ya. Termasuk juga kajian nanti orang haid, ya, orang haid dan nifas gitu. Boleh nggak megang? Nah, para ulama itu termasuk membahas haid itu beda sama junub. Kalau hadas besar itu kan jinabah, ya, hadas besar. Nah, kalau haid harus ada hukum yang terperinci. Karena kalau junuban itu paling sejam nemu air terus mandi besar, betul ya? Kalau lagi haid, lagi nifas, bisa panjang tuh, bisa beda-beda, berhari-hari. Sehingga dikhawatirkan orang yang sedang menjaga hafalan Qur'annya, orang muslimah kelamaan lidahnya nggak bersentuhan Quran, makin jauh sama Quran, begitu. Nah, itu demi kebaikan, maka sebagian ulama membedakan hukumnya bagi orang yang junub dan yang bagi haid dan nifas untuk memegangnya, ya, untuk memegangnya. Kemudian secara terperinci para hadirin, Imam mazhab Malikiyah itu yushtaritu lihalli masihi bidunni wudu, ya, memberi syarat untuk dibolehkan memegang Quran dan membawanya tanpa wudu itu ayyakuna maktuban bil lughah ghaira arabiyyah. Hendaknya mushaf itu, Quran itu ditulis bukan dengan bahasa Arab. Nah, ini kalau bahasa kita transliterasi, ya, seperti kita nih Yasin ada tulisan Yasin. Kalau yang nggak paham baru belajar bahasa Arab, baru ini terus ngajinya nggak pakai guru, dia bacanya Yasin gitu, ya. Padahal panjang maksudnya Yasin gitu. Nah, dari kata ini para hadirin berarti boleh
demi kepentingan lebih memasyarakatkan Quran, ada. Bahkan ada negara baru-baru ini juga Quran penuh itu ditulis dengan bahasa non-Arab, begitu. Nah, ini melihat dari mazhab Malikiyah ini bahwa boleh memegang bagi orang yang tidak punya wudu dengan syarat Qurannya tertulis bukan pakai bahasa Arab. Jadi ini menunjukkan bahwa ada kasus itu dan dibolehkan demi lebih mensosialisasikan orang-orang di negara tersebut biar lebih mudah. Tentu saja lebih baiknya ya Qurannya tetap tertulis bahasa Arab, masyarakat diajari ya, perkembangan bagaimana bisa membaca Al-Quran. Namun dari syarat ini kita jadi tahu juga bahwa ternyata ada loh ulama yang membolehkan menulis Al-Quran dengan transliterasi negaranya masing-masing. Au manqushan fid dirham wad dinar, atau cuplikan ayat Quran itu diukir di dirham atau dinar, di mata uang. Nah, ini lagi poin lagi bagi kita tambah tahu bahwa di beberapa kasus dulu zaman dulu ini berarti boleh, berarti ada. Kemudian mazhab Hambali menyatakan boleh memegang meskipun nggak punya wudu sepanjang Qurannya itu nggak langsung pegang, tapi kebungkus. Umpama kita Quran, santri kita, istri kita atau anak kita habis baca ngeletak gitu ya. Kok sejajal orang jalan, daripada nanti keinjek nggak bagus dan sebagainya, kita nggak punya wudu. Nah itu kita ambil pakai umpama kita sajadah, dibungkus dulu ya, pakai ghilaf yang munfasilah, yang terpisah gitu ya. Umpama kita lagi megangnya apa gitu, aduh adanya baju, udah diinin pakai baju gitu. Jadi ini salah satu bentuk kita memandangnya, selain karena ada memang Nabi mencontohkan, kita memandangnya lebih jauh lagi bahwa bentuk dari menghargai, appreciate ya, mengapresiasi ijlal wa ikram. Jadi namanya menghargai, namanya cinta kepada sesuatu. Kadang ya bapak-bapak ya, kita kenangan kepada almarhum ayah dan bunda kita gitu ya. Beliau sudah almarhumah, kita jauh tinggalnya, kita terus bawa aja satu bajunya atau kopiahnya atau bukunya atau Qurannya, betul ya. Lalu kita baju ini tuh kita dekap, kalau kangen kita cium, mengenang kembali rasa sukanya. Nah, bentuk paling awal apresiasi Quran itu menghormati, merawat mushafnya, bentuk fisiknya paling awal. Nanti terus meningkat. Paling awal itu dulu, nanti meningkat, mempelajari gimana bisa baca. Setelah itu baca fasih, tajwid, menggali isinya, ya, terjemahannya, kemudian tafsirnya. Puncaknya adalah sebagaimana Nabi, kana khuluquhul Quran. Quran itu tadinya di luar, terus menjadi dirinya, menjadi perilakunya, akhlaknya, caranya berbicara, caranya berpihak selama hidup,
Ya. Itu kana khuluquhul Quran. Nah, ini step-step tahapan ini kita sebagai wujud dari mengapresiasi wahyu Allah kepada kita. Sementara Imam Hanafi ya diperbolehkan pada halatul darurah, keadaan darurat ya, seperti akan daripada kebanjiran, daripada kebakar ya, cepat-cepat ya, meskipun tidak punya wudu ya. Kemudian yang kedua fi ghilafin munfasil, tadi itu caranya megang, diambil apa dulu biar nggak langsung, tetap di tangan kita nggak langsung bersentuhan, dibungkus pakai sajadah, dibungkus pakai mukena, dibungkus pakai tentu saja yang baik ya ininya. Atau contohnya kalau zaman sekarang ada ini ya, apa namanya, sarung tangan ya, pakai sarung tangan, nggak langsung bersentuhan basyarah dengan kulit kita. Kemudian juga boleh yamassuhu ghairu baligh, yang nyentuh itu orang yang belum balik ya. Kenapa? Lihat ta'alam, agar dia mempelajari Quran, pelajari baca ya. Jadi kalau sekarang alhamdulillah ulama-ulama demi nggak langsung ke Quran ya, dibuat tuh metode. Dulu cara baca Quran itu metodenya Baghdadi ya, kemudian alif atas A, alif bawah I, alif depan U, gitu-gitu berkembang semakin hari. Sekarang berkembang banyak sekali, ada metode Iqra, ada metode Nahdiyah dan lainnya, banyak sekali. Itu termasuk bagian dari kreativitas ya, umat Islam, bagaimana membuat seluruh umat Islam melek huruf Quran ya. Kemudian sementara Imam Syafi'i itu membolehkan, mazhab Syafi'iyah membolehkan jika itu tertulis di mata uang, di dirham, boleh. Kemudian juga kaunuhu syahidan fil kutub. Kalau sebagian atau cuplikannya dicuplik untuk dalil atau istishhad, syahid dalam buku-buku seperti buku tafsir, maka ini sudah boleh. Kemudian au maktuban bi a'la thiyab, tertulis AC-nya enggak kuat AC saya. Tertulis di kain. Tertulis di kain seperti dicontohkan dalam mazhab Syafi'iyah, seperti di kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah. Jadi itu nggak apa-apa nyentuhnya, begitu. Cuman karena kiswah Ka'bah, maka biasanya kan banyak harum-harumnya, dikasih pengharum gitu ya. Au litta'allum. Nah, ini membuka peluang bagaimana generasi penerus kita dekat dengan Quran. Kalau dia itu memang spesialis, meluangkan waktunya benar-benar untuk dekat dengan Quran, membaca, menggali, menghafal, maka Imam Syafi'iyah mengatakan litta'allum, nggak apa-apa menyentuh dan membawanya meskipun tidak punya wudu. Nah, ini lams, memegang dan membawa. Beda lagi dengan qiraah. Jadi memegang sudah kita tahu 4 mazhab mengharamkannya kecuali keadaan
tertentu tadi ya, keadaan darurat kayak tadi nanti kalau di bawah terus kita turun dari mobil bawa sayur bawa apa terus belum sempet ya kita sholatnya sajadah terus Qurannya cuman tipis di atas bantal sedikit, nah nanti dikembrekan ya ketaruh barang-barang, nah itu sempat bagaimana caranya dan hal lain sebagainya yang intinya menjaga kehormatan Al-Quran secara fisik. Tadi yang tahapan-tahapan tadi penting ya secara fisik, kemudian masuk ke dalam menghormatinya dengan membacanya. Ya enggak, tentu saja tidak cukup secara fisik kita peluk gitu, tapi nggak pernah kita buka. Pesan kontennya dari Allah tentunya harus dibuka agar tahu pesannya Allah apa ya gitu. Ntar kalau cuman secara fisik doang yang kita jaga, kita rawat, nggak pernah dibuka, malah kita nggak tahu pesannya. Ya, disuruh jalannya, kalau pesannya kamu jangan melukin Quran, jangan melukin mulu dong, jalan ke sana lah, nggak pernah tahu karena cuma nggak pernah dibuka. Ya. Kemudian sementara masalah qiraah bacanya, orang yang tidak punya wudu, kalau tadi kan menyentuh ya, menyentuh sama baca beda ya. Baca kan tidak harus nyentuh. Nah, wal qiraah la ba'sa biha illa lil junub ya. Kebanyakan para ulama menyatakan membaca Quran enggak apa-apa kecuali bagi yang junub ya. Hadas besar. Maksudnya bacanya begini ya. Baca langsung begini tanpa menyentuhnya begitu. Sementara kalau membaca an dhahri ghaibin, membaca berdasar hafalan, dalam mazhab Syafi'iyah boleh meskipun junub, meskipun nggak punya wudu, tapi dengan syarat, with condition ya. Term conditionnya apa? Nggak diniati baca Quran, diniati zikir, diniati wirid. Umpama nih berdasarkan hadis Nabi kan ada zikir pagi dan petang tuh 3 kul ya, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Kemudian hadis Nabi juga itu 3 kul itu juga baik dibaca setiap habis sholat fardu. Kemudian ayat kursi begitu ya. Nah kalau ini ketika nggak punya wudu, umpama kita di jalan masih ini, tapi kita bacanya niatnya enggak niat membaca Quran, niatnya berzikir. Nah itu boleh. Kalau kalau tertutup kemungkinan sama sekali, wah umat Islam makin jauh kemelekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang perempuan ada headnya, udah megang Quran nggak bisa, terus baca hafalan juga nggak ada peluang itu. Waduh, semakin udah kita tahu nih bapak-bapak nih, kalau istri kita lagi dapat bulanan bangun subuh aja telat ya, waktu sholat lewatannya banyak lalainya. Maka itu para alim ulama itu memandang bahwa jika diniati zikir, kan zikir harus terus dipelihara. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari mengingat Allah, maka kami akan ikatkan pada jiwa orang yang lalai itu setan yang akan menemaninya. Maka pada posisi orang yang tidak punya wudu pun jangan nggak zikir, meskipun zikir itu cuplikan dari Al-Quran, asal diniati
zikir, menjaga kemelekatan jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah jaga, Allah rawat, Allah jauhkan dari minal jinnati wan nas. Nah, ini hal-hal yang di hadis, dua hadis yang di depan. Sementara hadis selanjutnya 85, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbekam dan lalu sholat tanpa berwudu. Ya, ini udah jelas bahwa mendukung hadis yang kemarin, bahwa apapun yang keluar dari tubuh, ya, tubuh manusia selain dari dua jalan itu tidak membatalkan wudu. Nah, ini maksudnya itu masuknya ke sana, larinya hadis bahwa hijamah berbekam itu tidak batalkan wudu. Nah, ini juga salah satu di antara metode bagaimana Nabi Muhammad merawat kesehatannya, ya. Ada hijamah, bekam, ada fasdu, ya. Fasdu. Kalau hijamah itu di bawah kulit, kalau al-fasdu itu arterinya, venanya, sehingga darah yang kesedot beda sama yang ketika hijamah. Kemudian hadis ke-86, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika'us sahi, fa idza namatil ainani istatlaqal wika. Mata ini adalah katup, ya. Mata ini kalau boleh sekarang tombol dari dubur, ya. Kalau mata tertutup, maka katup pun lepas kontrolnya. Nah, ini memperkuat nanti bahwa hubungannya kepada orang yang buang angin, begitu. Dan tidur, apakah tidur itu membatalkan wudu? Kemarin hadis di depan, ya. Kita lanjutkan juga nanti karena berdekatan hadisnya. Innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Sesungguhnya wudu itu bagi orang yang tidurnya terlentang. Nah, ini karena hubungannya juga sama yang hadis di atasnya. Matanya ketutup, bawah kendor, nggak punya kontrol, begitu. Sehingga ada yang disebut tidur bukan sebab tidurnya. Karena itu dinyatakan tidur yang seperti apa yang membatalkan wudu. Tidur yang terlentang, mustamiddan, yaitu yang benar-benar lenyap kesadarannya, sehingga mata ini katup atau tombol bagi dubur kita. Matanya melek, kemungkinan untuk menjaga ada, begitu benar-benar terpejam maka bisa keluar itu, ya. Anna Rasulullah, hadis ke-89 dari Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakumus syaitan fi sholatihi. Setan itu senantiasa mendatangi kalian dalam waktu kalian sholat, ya. Fayangfuhu fi maq'adatihi fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatsa. Nah, itu setan lalu meniup-niup dalam tanda kutip, ya, di bagian belakangnya, sehingga orang yang lagi sholat yukhayyalu, kebayang, ya, menduga annahu ahdasa, bahwa dia
udah batal hadas ya. Padahal itu tiupannya dari setan tadi. Walam yuhdis, padahal dia tidak hadas. Fa iza wajada dzalika, apabila dari antara kita ini mengalami kondisi semacam ini, falayan sorif, jangan pergi keluar dari sholat hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, au yajidarihan, atau mencium baunya, gitu ya. Akhrajahul Al-Bazzar. Kemudian hadis ke-91 dan hadis ke-92, idza jaa ahadakumus syaiton faqala innaka ahdatsa, kalau ada setan datang kepadamu lalu berkata kamu tuh sudah batal ya, falyaqul kadzabta, maka katakanlah ke setan itu tadi, engkau berdusta. Nah, di sini setan maksudnya meniupkan keraguan dalam diri kita, bukannya terus setan bener-bener ada ya. Ntar teman kita datang deketin gitu, wah setan ente ya, bilang gitu. Tapi ini tadi hadis ini digabungkan dengan hadis-hadis sebelumnya, maksudnya kadzabta, engkau berdusta wahai setan. Keraguan maksudnya kita memerangi keraguan dalam diri kita sendiri ini. Kan minal jinnati wan nas, yaitu syarril waswasil khannas, dari waswas yang ditiupkan oleh orang atau oleh bangsa jin, setan di dalam diri kita. Aduh, nah itu Nabi Muhammad ngasih ininya, jalan keluarnya. Kalau enggak ada suara, kalau enggak ada bau, yakinkan dirimu, mantap, jangan mau dibuat ragu-ragu oleh syaitan. Itulah jadi dalam beragama kita harus mantap, tidak boleh was-was, sampai wudunya was-was, sholatnya nawaitunya saja Allahu Akbar, bolak-balik lagi, bolak-balik, was-was saja. Nah ini harus tegas. Maka Nabi Muhammad menyatakan, kalau ada setan datang padamu, ente itu udah batal. Sementara kita melihat nggak ada kok, nggak ada bau, nggak ada, saya juga nggak tidur dalam keadaan terlentang, juga nggak merem sehingga katup di bawah nggak kendor, nggak ada, maka yakin nih kadzabta, enggak, aku masih punya wudu. Alhamdulillah, dengan ini habis bab nawaqidul wudu. Insyaallah ke depan, minggu depan kita akan mempelajari bab adabi qada'il hajat. Mudah-mudahan yang kita lakukan, yang kita kaji berkah, diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat untuk kita, dihitung sebagai amal soleh yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.